Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai alam semesta dalam perspektif tafsir tematik yang beranggotakan Harith, Guntur, Abiyu, Diah, Untari, dan Tohari. Yang pertama akan disampaikan oleh Hasan. Teori ilmiah tentang alam semesta. Alam semesta biasa juga disebut jagat raya atau seluruh alam. Ini adalah semua ruang mulai bumi hingga langit yang lengkap dengan energi serta materinya. Alam semesta diungkapkan terus mengalami perluasan. Ilmu pengetahuan telah mengungkap hal tersebut menurut Hasbi Asyidid. Teori penciptaan alam yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan sesuai dengan teori Al-Quran sendiri. Seperti tersebut dalam Quran Surat Al-Anbiya Surat 21. Teori ilmiah yang sesuai dengan Al-Quran. Teori-teori ilmiah yang sesuai dengan Al-Quran. Pertama, sebelum dijadikan langit dan bumi, hanya terdapat zarah-zarah yang menyerupai kabut dan air yang menjadi unsur pokok terjadinya alam ini. Yang kedua, langit dan bumi mulanya adalah suatu paduan, kemudian Allah memisahkannya, lalu Allah menjadikan udara di antara keduanya yang menghilangkan panas bumi agar manusia dapat hidup di atasnya. Udara yang bergerak dan terus berpindah-pindah, itulah yang menyebabkan turunnya hujan yang membentuk laut dan sungai. Yang ketiga, yang dinamakan langit bukanlah planet, tetapi ruang yang tidak terbatas dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Dan ruang itulah yang menjadi tempat beredarnya seluruh bintang-bintang. Dapat dikatakan bahwa yang dikehendaki dengan 7 petala langit ialah 7 kelompok gugusan bintang, yang masing-masing beredar menurut garis edarnya. Makna dan hakikat alam semesta menurut Al-Quran. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi, serta semua kaidah sains. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segalanya sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian dilanjutkan oleh Abiyu. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah menciptakan dan memerintah. Hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. 1. Bumi sebelumnya adalah planet yang mati dan Allah menghidupkannya dengan menurunkan air dari langit. Dan Allah menurunkan dari langit air dan dengan air itu dihidupkanlah bumi sesudah matinya. Quran Surat An-Nahl Surah ke-65. Yang kedua, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa menghilangkannya. Quran Surah Al-Mu'min Surah ke-18. Ayat-ayat tersebut makin menjelaskan kepada kita bahwa setelah air diturunkan ke bumi, maka sebelum Allah ciptakan hewan, tentunya yang terlebih dahulu Allah ciptakan adalah tumbuh-tumbuhan sebagai cadangan makanan hewan. Kemudian hewan-hewan ada juga yang menjadi cadangan makanan untuk hewan-hewan predator. Semua jenis hewan, baik burung maupun hewan darat, ternyata menurut ilmu pengetahuan memang asal-usulnya dari hewan air. Next.
Dilanjutkan oleh Guntur. Jika penciptaan alam semesta, jika kita mencari proses penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran, terdapat salah satu ayat yang menjelaskan prosesnya seperti di surah Al-Sajdah ayat 32 yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Dari salah satu ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Selanjutnya, para musafir bersepakat dalam menafsirkan ayat ini, bahwa yang disebut dengan sitai ayamin adalah 6 masa. Maksud 6 masa dalam ayat ini bukanlah hari atau masa yang dikenal seperti sekarang ini, tetapi adalah sebelum adanya langit dan bumi. Hari pada waktu sekarang ini adalah setelah adanya langit dan bumi, serta setelah adanya peredaran bumi mengelilingi matahari dan sebagainya. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah pun bersemayam di atas arsy sesuai dengan kekuasaan dan kebesarannya. Surat Al-A'raf ayat 7, Allah menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengurus segala urusannya, menolak bahaya, malapetaka, dan siksa. Tidak seorang pun yang dapat memberi syafaat ketika azab menimpanya, kecuali Allah semata. Karena dialah yang maha kuasa menentukan segala sesuatu. Kemudian Allah memperingatkan, apakah kamu, hai manusia, tidak dapat mengambil pelajaran dan memikirkan apa yang selalu kamu lihat itu? Kenapa kamu masih juga menyembah selain Allah? Dilanjutkan oleh Abi. Pemuaian dan kesempurnaan alam semesta. 1. Pemuaian. Pemuaian alam semesta secara tidak langsung menyatakan bahwa alam semesta bermula dari satu titik tunggal. Alam semesta tercipta akibat meledaknya titik tunggal yang memiliki volume 0 tersebut. Ledakan hebat yang menandakan awal terbentuknya alam semesta ini dinamakan ledakan besar atau Big Bang. Dan teori ini dinamai mengikuti nama ledakan tersebut. Pemuaian alam semesta merupakan salah satu bukti terpenting bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Meskipun fakta di atas baru ditemukan pada abad ke-20, Allah telah memberitahukan kenyataan ini kepada kita dalam Al-Quran 1400 tahun. Dan langit itu kami bangun dengan kuasa kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Surah Ad-Jariyat ayat 40. Zat dan ruang atau waktu diciptakan oleh Yang Maha Pencipta, yaitu Dia yang terlepas dari gagasan tersebut. Sang Pencipta adalah Allah, Dia adalah Raja dari surga dan di bumi. Allah memberitahu bukti-bukti ilmiah ini dalam kitabnya, dan Dia diturunkan kepada kita, manusia 14 abad lalu untuk menunjukkan keberadaannya. Yang kedua, kesempurnaan. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat
pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah, sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Quran Surah Al-Mulk ayat 3 sampai dengan 4. Kemudian kehancuran alam semesta. Secara etimologi, kehancuran alam semesta biasanya disebut dengan hari kiamat. Secara etimologi, kiamat berasal dari kosakata bahasa Arab, yakumu kiaman, yang berarti berdiri, berhenti, atau berada di tengah-tengah, yang kemudian diartikan lagi sebagai kebangkitan dari kematian atau dihidupkannya kembali manusia pasca kematian. Sedangkan secara istilah ada dua pengertian mengenai kiamat. Yang pertama, kiamat merupakan kebangkitan manusia dari kematian atau dari kuburnya, yang kemudian mereka akan diadili dan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatannya di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Qari'ah ayat 6-9, yang artinya, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan kemudian orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Yang kedua, kiamat adalah keadaan akhir zaman. Kiamat merupakan akhir dari alam semesta dan kehidupan semua makhluk. Hal ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surah Al-Infitor ayat 1-4 yang artinya, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila laut dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Hari kiamat memiliki banyak nama lain, tapi di sini saya akan menyebutkan dua nama lain dari hari kiamat yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, Yaumul Qiyamah. Diambil dari kata koyakumu kiaman, yang berarti berdiri, bangun, dan bangkit. Istilah ini paling banyak disebut dalam Al-Quran sekitar 71 kali. Di antara ayat yang menyebutkannya adalah surah Al-Baqarah ayat 113. Kemudian Al-Yaum, Al-Akhir. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa hari itu merupakan saat terakhir bagi semua makhluk terutama manusia, sebelum mereka menuju akhir yang merupakan alam keabadian. Istilah ini disebutkan sebanyak 26 kali dalam Al-Quran, dan salah satu surah yang menyebutkannya adalah Al-Baqarah ayat 8. Kemudian dilanjutkan oleh Abi. Macam-macam hari kiamat. Yang pertama ada kiamat kecil atau al-qiyamah. Macam-macam hari kiamat. Kiamat kecil atau al-qiyamah al-sugro adalah peristiwa kematian kemanusiaan secara individual. Kiamat kecil tidak hanya menimpa manusia, tetapi juga benda-benda di alam raya. Kehancuran yang berskala kecil seperti gempa, gunung meletus, banjir, dan lainnya juga termasuk kiamat kecil. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Kiamat besar atau al-qiyamah al-kubro yang bermula dari kehancuran alam raya, semua benda yang ada di jagat raya ini rusak dan binasa. Tidak ada yang kekal kecuali alam semesta. Allah berfirman, Kul syai'in halikul illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Quran ayat 88. Kemudian akan dilanjutkan oleh Guntur.
Dilanjutkan oleh Abi. Akhlak terhadap alam semesta. Menurut bahasa atau etimologi, perkataan akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq atau hulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak disamakan dengan kesusilaan dan juga sopan santun. Sedangkan alam semesta adalah fana, ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Manusia sebagai khalifah diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengelola bumi dan mengelola alam semesta ini. Manusia diturunkan ke bumi untuk membawa rahmat dan cinta kasih kepada alam seisinya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap alam sekitarnya, yakni melestarikannya dengan baik. Next. Kewajiban manusia untuk berakhlak kepada alam sekitarnya. Ada 5. Yang pertama, bahwa manusia hidup dan mati berada di alam, yaitu bumi. Yang kedua, bahwa alam merupakan salah satu hal pokok yang dibicarakan oleh Al-Quran. Yang ketiga, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga pelestarian alam yang bersifat umum dan khusus. Yang keempat, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari alam agar kehidupannya menjadi makmur. Yang kelima, manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan di muka bumi. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.